Kita lanjutkan materi pokok kita yang kedua, yaitu aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini, jika kita dengan menggunakan aturan sin memerlukan waktu yang lama atau tidak langsung ya, hasilnya tidak langsung, maka kita gunakan aturan kosinus. Nah, untuk memahami ini kita coba mencari penurunan rumus dari aturan kosinus ya. Nah, ini adalah sisi B, ini sisi A, yang ini adalah sisi C ya, sisi C. Nah, kalau kita ingin menentukan tingginya, kita coba ya dengan menggunakan tinggi. Ini T. Maka berdasarkan Pythagoras ini kalau C, andaikan ini X ya, berarti ini pasti C kurang X ya. Nah, jadi karena ini jumlahnya adalah C. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita bisa nyatakan T-nya itu bisa dinyatakan dengan apa? Kita pandang T dari segitiga CBD, oh maaf ini D ya, saya tulis D ya di sini. Pandang segitiga DBC. T itu, T kuadrat itu sama saja apa? A kuadrat dikurang C min X dikuadratkan. Atau A kuadrat kita kuadratkan yang di dalam jadi C kuadrat min 2CX ya. Ditambah X kuadrat. Kalau kita buka kurungnya ini A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat ya. Jadi bisa dicari dengan cara seperti itu. Nah sekarang kita pandang lagi segitiga ADC. Nah, T itu bisa juga dinyatakan dengan apa? B kuadrat dikurang X kuadrat. Sedangkan T2 yang di sini dengan T kuadrat di sini dengan T kuadrat yang di bawah itu sama ya. Kita sebutnya T1 ya, T1. Sehingga A kuadrat, ini A kuadrat min C kuadrat ditambah 2CX dikurang X kuadrat itu senilai dengan B kuadrat min X kuadrat. Ada unsur yang sama ya, tandanya sama, unsurnya sama. Nah, saya pindahkan A kuadrat itu sama dengan apa? B kuadrat tetap ya, min C pindah ke sebelah jadi C kuadrat, plus 2CX jadi min 2CX. Nah, ada unsur X. Nah, kita pandang lagi segitiga apa? Segitiga ADC ya, ADC ini, maka X itu diperoleh dari mana? X itu adalah B cos A. B cos A. Sehingga A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2C. X-nya saya ganti dengan B cos A. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, kita mencari A atau mencari C. Ini bisa tarik garis ini juga. Misalnya ini T. Misalnya ini T2. Boleh dari sini. Atau kalau kita bisa juga mencari dari sebelah sini. Maka kita akan ketemu rumus-rumusnya ya. Misalnya dengan T3. Dengan cara yang sama ya. Ini T3. Jadi bisa ya. Dapat disimpulkan ya dengan cara yang sama. Ini kalau demikian B-nya pasti akan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Nah, gimana kalau C? Berarti C kuadrat unsur yang lain adalah A kuadrat ya, maaf, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ini ya, ini A, ini B, C, ini C ya. Cos ya. Nah, ciri-ciri menggunakan aturan cos. Cirinya ialah jika yang pertama diketahui apa? Sisi tanpa sudut kita walaupun sudutnya tidak diketahui, tetapi kalau sisi-sisinya diketahui maka kita bisa menentukan sudut-sudutnya, sudut. Dan yang kedua adalah jika ada sisi, sudut, sisi. Ini maksudnya berurutan ya, berurutan. Nanti akan artinya apa ini? Sudut itu berada diapit oleh sisi yang diketahui, sisi yang
diketahui. Ini maksudnya ya. Oke, nanti kita akan temukan di contoh-contoh soal ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal sebagai berikut ya. Tentukan unsur lain yang belum diketahui. Nah, kalau kita perhatikan ini yang B-nya yang ini ya. B-nya ini, yang C-nya oke. Jadi kita mencari A. Pertama A ya. Yang pertama ada A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos A. Ini cos A-nya ada yang diketahui ya. Berarti A kuadrat sama dengan B-nya adalah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 8 cos 60. Ini adalah 25 ditambah 64. Ini 5 kali 8 cos 60 adalah setengah. Berarti 2 kali 5 kali 8 itu adalah 80 kali setengah. Sehingga hasilnya adalah 25 ditambah 64 dikurang 40. Ini nilainya adalah 49 ya. Nah, kebetulan nilainya bagus ya. Jadi A-nya adalah akar 49, hasilnya adalah 7. Nah, ketemu A-nya 7. Tinggal cari nilai sudut yang lain. Nah, nilai itu kita cari yang B boleh, C boleh. C kuadrat, oh ya cari B ya, cari B boleh. Cari B berarti B kuadrat, tadi rumusnya apa? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, pindah ruas aja, berarti 2 cos 2AC ya, 2AC cos B itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau cos B itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. 2AC ini ya. Nah, ketemu sudah. Maka kita cari. Tadi ya. Rumusnya adalah cos B itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus C kuadrat ya, maaf ya. C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2AC. A-nya tadi nilainya adalah 7. Ketemu tadi ya. C-nya itu adalah 8 kuadrat dikurang B-nya adalah 5 kuadrat dibagi 2 kali 7 kali 8. Ini 49 ditambah 64 dikurang 25 dibagi 2 kali 7 18. 2 kali 7 14 kali 8 adalah 112. Kalau demikian nilainya adalah 88. Ini ya 44 tambah 64 kurang 25 adalah 8 bagi 112. Kalau didesimalkan ini hasilnya adalah 0,7857 ya. Jadi sehingga B-nya kita hitung di kalkulator ya, atau pakai cos min 1 ya. B itu sama dengan cos min 1 0,7857 atau inverse cos itu nilainya adalah kurang lebih 38,21 derajat. Oke ya. 38,21 derajat. Nah, demikian akhirnya ketemu sudah. Berarti sisa C. Sudut C itu sama saja apa? 180 dikurang sudut A ditambah sudut B. Sudut A tadi kita ketemunya adalah 60. Sudut B kita dapat yang baru 3,21. Kemudian 180. 60 ditambah 38,21 berarti 98,21 ya. Hasilnya adalah 81,79. Atau kita bulatkan menjadi 81,8 ya. Nah, jadi besar sudutnya itu. Nah, kalau demikian sudah ketemu. Sisi A tadi adalah 7 cm. B-nya 5 cm. C-nya 8 cm. Kemudian sudut A itu tadi 60 derajat. Sudut B itu adalah 38,2 derajat atau 21 ya sama ya. Sudut C adalah 81,8. Nah, jadi ketemu ya keenam unsurnya.
Nah, sekarang kita coba menjawab soal latihan ya. Kita coba. Nomor 1. Segitiga ABC diketahui AB-nya kita gambar ya. Sembarang aja. A, B, C. Segitiga dengan AB-nya 8 cm. Kemudian AC-nya 14 cm dan sudutnya adalah 60 cm. Ditanya adalah BC. BC itu sama saja apa? Sama dengan A ya. Yang ini B, ini yang C. Pokoknya yang di depan sudut C itu namanya C, sisi C. Di depan sudut B adalah sisi B dan di depan sudut A adalah sisi A. Yang ditanya adalah A. Maka masih ingat rumusnya tadi A B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadratnya 14 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 2 kali 8 2 kali 14 ya. 14 kali 8 kali cos 60. Karena cos 60 itu setengah ya. Gampang aja. Ini 196 tambah 64. 14 kali 8 saya langsung ya. 14 kali 8 ini kan setengah ya. 14 kali 8 itu nilainya 112. Nah, ini berarti 196 tambah 64 kurang 112 adalah 148. Ini yang A-nya masih ya. A-nya masih. Berarti A kuadratnya ya. Kalau A-nya sendiri adalah akar dari 148. Kalau didesimalkan itu adalah 12,6 166 ya. 1655. Kalau kita bulatkan ini berarti 12,17 cm. Nah, kita cek kuncinya. Oh, 12,17 adalah C. D ya. Soal nomor 2, pada segitiga VQR diketahui PQ-nya 12, PR-nya 16. Jika besar sudut P adalah 120, panjang sisi QR adalah oke ya. 120 ini artinya apa? Segitiga tumpul ya. Nah, kita kasih sketsa seperti ini. Nah, ini berarti nanti dijumlah ya. Ini titik C-nya di sini ya. Titik V-nya. Berarti VQR. Nah, VQ itu nilainya 12 cm. Kemudian PR nilainya 16 cm. Ini adalah 120. Nah, 120. Jadi gambarnya seperti itu. Yang ditanya adalah PR. PR ini kalau kita nyatakan ini adalah titik garis P ya. Sedangkan ini Q, ini adalah R. Pokoknya di hadapan sudut itulah nilai sisinya. Di depan R adalah R kecil, di depan Q kecil, di depan sudut V adalah V kecil. Sehingga yang dicari adalah V. V kuadrat itu sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2QR cos theta. Tetanya 120. Pi kuadrat sama dengan Q kuadratnya adalah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 12 cos 120. Ini nilainya adalah 256 ya. 256. 144 dikurang ini 2 kali 16 kali 16 kali 12 cos 120 itu adalah min setengah. Nah, kalau min ketemu min jadi nilainya plus. Sehingga ini hasilnya 256 plus 144 ditambah 192. Hasilnya adalah 592. Ini V-nya ya. V kuadratnya. Maka V-nya adalah akar dari 592. Kalau kita desimalkan adalah 24,33 ya. Nah, kita cek kuncinya 24,33. Jawabannya D lagi ya. Soal nomor 3. Pada segitiga ABCD diketahui BDC 58, AB-nya 24, AD-nya 15, DC-nya. Oh ya, beda ya 24 dengan itu. Ya, kita coba. Ini AB-nya kita cek dulu ya. Kita sketsakan AB-nya ini 24. 24 ya. Ini A-nya ya, sorry. Ini B, ini segi 4 ya, tapi bukan persegi panjang atau persegi.
Ini 24. Kemudian tegak lurus ya. A-nya tegak lurus berarti ke sini, D-nya ke sini. Nah, ini 18 AD-nya ya. D-nya di sini. Ini cara menggambarnya. Kemudian DC-nya 20. Berarti pendek sedikit ya, pendek sedikit. Tapi sudutnya, nah, ini kita sebut C-nya di sini. Kemudian kita sebut, jadi gambarnya seperti ini ya. A, B, C, D. Sudutnya 58. Ini 58. Oke ya, jadi bentuknya seperti itu. Ditanya BC. Ini BC yang ditanya ya, sisi ini. Kalau ini 24, ini 18, kita bisa menentukan DB. DB itu sama dengan DB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat ya. Karena ini ini 90 ya, tadi siku-siku ya, 90. Katanya sudut A-nya adalah 90. Oke ya. Nah, kalau kita kerjakan ini AB-nya tadi 24 ya. Ditambah AD-nya adalah 18 kuadrat. AD 24 dikalikan 24 kuadrat itu nilainya 24 kuadrat adalah 576 ya. 576 sedangkan 18 kuadrat ini nilainya adalah 324. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 900. Oh ya. DB-nya, DB kuadratnya menggunakan Pitagoras ya. Maka DB-nya gampang aja, akar 900 ya. Nah, akar 900 adalah 30. Nah, ketemu sudah. Ini tadi 20. Ini 30, ketemu 30. Nah, jadi kita memandang BC. Berarti untuk menentukan BC, gunakan apa? Aturan sinus. BC kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah DC kuadrat dikurang 2 kali DB kali DC cos theta. Ya, oke ya. Sudah. Nah, sekarang DB kuadrat adalah 30 kuadrat. Ditambah DC-nya 20 kuadrat. Dikurang 2 kali 30 kali 20. Cos theta-nya adalah 58. Nah, kita gunakan ini 900 ya. Ini 400. 2 kali 3 kali 20 adalah 1200 ya. Cos 58 itu adalah 0,53 ya. Kalau kita bulatkan. Ini adalah 900 tambah 400. 1200 dikalikan dengan 0,53 itu adalah 636. Oke ya. Nah, kalau hasilnya berarti ini BC ya. Ini BC kuadrat, BC kuadrat. Maka BC kuadratnya kalau kita hitung 1300 kurang 633 hasilnya adalah 664. Maka BC-nya kita akarkan 664 kalau didesimalkan ini adalah sekitar 25,77 cm ya. Nah, kita cek kuncinya 25,577. Oh iya, jawabannya A ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Segitiga ABC itu AB-nya 7,4, AC-nya 5,6. Jika sudut A, berarti ini sudut tumpul ya. Nah, ini berarti titik A, BC. Ini 120. Yang ini 7, B-nya 7,4. 7,4. 7,4 ini adalah C ya. Cm. Kemudian sisi B, AC itu adalah 5,6. Itu ada sisi B ya. Nah, ditanya adalah BC, kelilingnya. Keliling itu adalah AB plus BC plus AC atau C plus A plus B ya, sama. A plus B plus C. Nah, sekarang kalau demikian, yang ini sudah diketahui sih kedua sisi, cuma satu sisi yang belum. Maka kita gunakan aturan kosinus untuk menentukan sisi A ya. Sisi A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos theta. A kuadrat, B kuadratnya adalah 5,6 kuadrat ditambah 7,4 dikuadratkan dikurang 2 kali
5,6 kali 7,4 dikali cos 120. Nah, hasilnya 5,6 adalah 31,36. 7,4 dikuadratkan jadi 54,76. Ini 2 kali 5,6 kali 7,4 adalah 82,88 dikalikan dengan min setengah. Cos 120 adalah min setengah. Ya, ini jadi positif. Hasilnya 31,36. 54,76. Ini dibagi setengah atau dikali setengah. Dikali setengah ya, maaf bukan dibagi setengah. Jadinya 41,44. Kalau kita jumlahkan, hasilnya ini adalah 127,64 ya. Sehingga ini A kuadratnya, A kuadrat. Maka A-nya adalah akar 127,64. Kalau kita bulatkan ini adalah 11,3. Lalu ditanyakan adalah keliling. Keliling itu adalah A tambah B tambah C. 11,3 ditambah B-nya 5,6. Ditambah lagi C-nya adalah 7,4. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya ini adalah 24 di 10 ya, 24,3. Nah, kita cek kuncinya. 24,3. Ternyata D ya. Nah, sekarang kita coba soal nomor 5. Segitiga ABC. Saya sketsa seperti ini ya. AB-nya 6 cm, BC-nya 12 cm, AC-nya adalah 8 cm. Ditanya adalah apa? Besar sudut C. Oh ya, oke. Nah, berarti kita tahu bahwa tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Kita cari yang ada C-nya ya. Berarti sama saja kalau kita pindah ruas 2AB cos C itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini C-nya pindah ke sebelah jadi C min C kuadrat. Berarti cos C itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Gampang aja ya. Nah, cos C dikuadratkan berarti A-nya siapa? Oh ya, ini yang ini A-nya 12 ya. Ini C-nya 6, B-nya adalah B-nya 8, A-nya 12, C-nya 6, B-nya 8. A-nya 12 ya. 12 kuadrat tambah B-nya tadi 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat dibagi 2 kali 12 kali 8. Nah, ini 144 ditambah 64 dikurang 36. Yang bawahnya ini nilainya adalah 2 kali 12, 24 kali 8. Itu adalah 192. Ini cos C ya, masih cos C. Cos C. Sehingga kalau kita hitung atasnya berarti 172 ya. 144 tambah 64 dikurang 36 adalah 172 dibagi 192. Kalau kita desimalkan ini adalah 0,895833 ya. Nah, jadi C-nya kita masukkan ini, maka sama saja cos ya, sorry. Cos pangkat min 1 akros ya. Itu nilainya adalah 26,38 derajat ya. 26,38 derajat. Berarti nilai sudut C adalah 26,38. Kita cek nilainya. Jawabannya adalah 26,38 adalah B. Nah ya, demikian kita sudah mempelajari materi tentang aturan kosinus beserta pembahasan soalnya.